Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas Sejarah Peminatan kelas 10 di pertemuan kedua. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang pengertian sejarah dan peranan manusia dalam sejarah. Nah, yang pertama, untuk pertemuan kali ini, materi yang pertama yaitu perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan keberlangsungan dalam sejarah manusia. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat dan lambat. Nah, jadi perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia itu bisa terjadi secara cepat maupun secara lambat, tergantung proses apa yang terjadi di kehidupan manusia. Nah, kan kalau misalkan ada proses itu kan pasti ada proses yang cepat atau proses yang lambat sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri, proses perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Penerapan konsep berkelanjutan dapat dilihat dari peran pemuda sebagai penggerak perubahan. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Nah, jadi setiap peristiwa dalam sejarah itu kita tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dipisahkan dari peristiwa lain. Pasti kalau misalkan sejarah dari peristiwa sebelumnya itu terkait atau terikat ke peristiwa yang akan datang. Nah, terus rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa dari keberlanjutan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa sejarah tidak dapat kita lupakan dari peristiwa-peristiwa masa lalu, sehingga peristiwa masa kini, peristiwa masa yang akan datang merupakan serangkaian peristiwa dari awalnya peristiwa zaman dulu. Nah, penerapan konsep berkelanjutan dapat dilihat dari peranan pemuda sebagai penggerak perubahan. Nah, pemuda ini pasti manusia, jadi penggerak perubahan sebenarnya itu kita-kita ini sendiri. Jadi, para manusia di bumi merupakan penggerak dari proses perubahan sejarah. Nah, contoh dari perubahan berkelanjutan ini adalah kita ambil contohnya perubahan dalam hal cara hidup manusia, di mana manusia pada awalnya hidup dari zaman batu yang hidup secara nomaden dan bertahan hidup dengan cara berburu meramu. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai mengenal cara bertani. Perubahan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan melewati banyak generasi agar dapat mengikuti perubahan yang ada. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia itu terjadi secara cepat dan atau lambat. Nah, kalau misalkan perubahan dalam proses cara hidup manusia ini terjadi prosesnya lambat karena memerlukan melewati banyak generasi dari generasi. Nah, kan dari asalnya manusia hidup secara nomaden dan bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu, sekarang kan semakin kesini modern. Nah, modernisasi ini manusia bertahan hidup dengan cara bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau uang. Nah, penghasilan atau uang tersebut dapat ditukarkan dengan kebutuhan primer, sekunder, tersier, sehingga kita dapat menjalankan atau kita dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Nah, contoh yang tadi disebutkan atau dipaparkan merupakan proses dari
perubahan dalam hal waktu yang sangat lama. Nah, ada pola dari perubahan ini. Yang pertama, dari keberlanjutan ke perubahan. Pastinya polanya itu dari garis lurus sampai ke garis zigzag. Nah, karena kenapa? Karena proses perubahan itu memerlukan waktu yang lama. Nah, di waktu yang lama tersebut pasti tidak mulus, pasti ada beberapa lika-liku perjalanan sehingga proses perubahan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Kan kalau misalkan kita melakukan proses atau melakukan sebuah sistem, pasti tidak akan langsung sampai tujuan dengan cepat. Pasti ada beberapa lika-liku atau beberapa naik turun dari proses perubahan tersebut. Nah, jadi pola dari perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia itu dari lurus lalu zigzag, ya seperti ini. Jadi polanya nanti kalau misalkan saya tanya, coba gambarkan pola dari perubahan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, polanya dari lurus sampai ke zigzag. Lalu, materi yang kedua, keterkaitan kehidupan masa lalu manusia dengan masa kini. Keterkaitan antara peristiwa yang terjadi akan membentuk sebuah alur cerita yang jelas dan dapat dimengerti. Selalu ada sebab jika ada akibat, begitu juga sebaliknya. Setiap kejadian di masa kini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh di masa lalu. Peristiwa sejarah akan saling berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa-masa sebelumnya dan menghasilkan peristiwa-peristiwa baru di masa berikutnya. Contoh, pendirian negara Indonesia merdeka dan berdaulat tidak terlepas dari beberapa peristiwa yang melatar belakanginya, mulai dari masih berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, hingga kerajaan Islam, masa kolonialisme dan imperialisme, hingga akhirnya menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, manfaat sejarah atau manfaat dari kita mempelajari sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai panduan moral dan politik. Sejarah sebagai sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Sejarah sebagai memperkokoh identitas bangsa. Sejarah melatih berpikir menyeluruh atau holistik dan multi-perspektif. Sejarah melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Untuk kalian pasti kurang mengerti apa itu holistik, multiperspektif, atau berpikir diakronik, atau berpikir sinkronik. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di materi-materi berikutnya. Untuk tugas, seperti biasa ada di deskripsi dari video ini. Ya, kalian cukup buka deskripsi videonya, lalu klik link formnya, lalu nanti muncul kan Google Formnya, nanti kalian kerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.